warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Bergerak, bergerak, menggerakkan. Perkenalkan, saya Rina Maidah Fitriana, calon guru penggerak angkatan 7 dari SD Negeri Cikoros 03, dan rekan saya Nini Widianti dari SD Negeri Bunggulang 2, Kecamatan Karangkucung, Kabupaten Cilacap, dan rekan saya Khalidun dari SD Negeri Karanghitung 2, Kecamatan Gandum Mangun. Pada kesempatan kali ini, kami akan melaksanakan praktek coaching sebagai praktek demonstrasi kontekstual pada modul 2.3. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Neni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Lina. Bu Neni apa kabar? Alhamdulillah sehat, Bu. Gimana kabar Ibu Lina? Alhamdulillah baik. Begini, Bu Neni nanti akan melakukan proses kucing ya? Iya. Sebelum melakukan proses kucing, ada sedikit yang akan saya tanyakan terlebih dahulu. Boleh ya? Boleh, Bu. Nanti pada saat proses kucing, antara coach dan kucing akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian kucing. Seperti apakah sudah sesuai atau belum dengan alur cerita. Kemudian apakah Bu Neni sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh kucing. Dan nanti juga saya akan mengamati dan mendengarkan respon atau jawaban dari kucing. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan nanti yang akan Ibu sampaikan. Dan jangan lupa ya Bu, harus sesuai dengan prinsip kucing. Di antaranya ada kemitraan, kemudian proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukannya observasi ini, ada sedikit yang akan saya tanyakan ya Bu. Iya, Bu. Untuk yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses kucing kali ini? Oke, kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu pastinya tentang kompetensi inti coaching ya Bu. Yang pertama tentang kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching. Baik, jadi Ibu ingin mengembangkan 3 kompetensi inti ya Bu, yang terdiri dari kehadiran penuh atau present, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, dan satu lagi yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Di antara ketiganya itu tadi, kira-kira mana yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan atau yang akan Ibu lakukan pada saat proses kucing ini? Baik Bu, yang lebih spesifik sih yang ingin saya kembangkan itu yaitu mendengarkan aktif ya Bu. Kemudian mengajukan pertanyaan berbobot kepada kucingnya. Baik, jadi ada 2 ya Bu. Ya. Yang pertama yaitu mengembangkan yang lebih spesifik, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira indikatornya itu apa ya? Oke, saya sih ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari coaching yang akan saya lakukan adalah saya ingin coaching itu mendapatkan solusi permasalahannya. Dengan coaching tersebut dapat tahu cara-cara menyelesaikan permasalahannya dengan mengetahui cara-cara atau langkah-langkahnya. Seperti itu. Jadi Ibu indikator ketercapaiannya yaitu pada saat kucing dapat menemukan sendiri solusi dari permasalahannya ya Bu? Iya Bu. Baik Ibu, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silahkan Ibu melakukan proses kucing dengan baik bersama kucing. Baik Ibu, terima kasih sudah memberikan kesempatannya kepada kami. Nah, dan nanti setelah selesai proses kucing, saya akan
Khalidun. Waalaikumsalam Bu Neni. Bagaimana kabarnya Pak Khalidun? Alhamdulillah sehat Bu. Gimana kabar Bu Neni sebaliknya? Alhamdulillah saya juga sehat, baik. Oh ya Pak Khalidun, dengar-dengar ada yang mau disampaikan atau diceritakan begitu? Iya betul Bu, saya ingin menyampaikan sesuatu hal. Oke, tapi sepertinya kita tidak mesti banyak waktu ya, mungkin 15 sampai 20 menit. Nanti kita ngobrol-ngobrol ya, kira-kira apa nih yang akan disampaikan. Begini Bu, terkait dengan rekan-rekan guru di sekolahan saya, yang saya perhatikan dari tahun ke tahun yang menggunakan metode konvensional saja ceramah lagi dan ceramah lagi, seperti itu Bu. Padahal kita ketahui perkembangan zaman semakin canggih, teknologi pembelajaran juga semakin pesat. Tapi guru-guru di sekolahan saya rata-rata tidak mau terjadi perubahan. Jadi hanya mengandalkan metode konvensional saja, sehingga pembelajaran yang jadi kurang kreatif atau kurang bervariasi, seperti itu Bu. Monoton ya Pak ya? Iya betul Bu. Oke baik. Kalau saya garis bawah ini berarti permasalahan dari Pak Khalidun adalah pembelajaran dari rekan-rekan gurunya ini yang kurang bervariatif begitu ya Pak ya? Ya betul Bu, kurang bervariatif, baik medianya ataupun model pembelajarannya masih model lama atau masih model yang terbaru, seperti itu. Oke. Nah, kira-kira dari percakapan kita hari ini apa sih yang ingin Pak Khalidun dapatkan dari percakapan kita nantinya? Untuk percakapan hari ini, saya menginginkan atau mendapatkan adanya perubahan di sekolahan saya dalam hal penyampaian materi, dalam pembelajaran, seperti itu. Oke, jadi ya yang ingin Pak Khalidun harapkan ini adanya perubahan gitu ya Pak ya. Iya, betul. Kira-kira perubahan apa yang Pak Khalidun ingin lihat atau ingin dapatkan? Oh, untuk perubahan yang saya inginkan yaitu dalam hal penyampaian metodenya, model atau media pembelajarannya Bu, yang lebih bervariatif. Misalnya menggunakan berbagai aplikasi pembelajaran yang lebih bervariatif, yang lebih modern, seperti Quizzes yang sekarang ini sedang marak atau sedang tenar-tenarnya, atau hanya sekedar membuat presentasi PowerPoint saja. Juga itu sudah lebih baik daripada hanya mengandalkan metode ceramah dan ceramah terus, seperti itu Bu. Dari apa yang tadi Pak Khalidun sampaikan, pembelajaran dengan menggunakan bervariasi metode, model atau media itu bisa dikatakan sebagai kondisi yang ideal ya Pak ya. Nah, dan itu berada di level 10. Nah, saya mau tanyakan, kira-kira keadaan Pak Khalidun sekarang itu sekolahnya berada di level berapa? Kalau saya amati berada di level 5 Bu. Iya. Karena di sekolah itu lebih banyak guru-guru senior, sehingga kalau untuk level yang lebih tinggi sepertinya agak sulit Bu. Jadi mungkin saat ini sementara masih di level 5. Untuk saat ini berarti ada di level 5. Iya betul. Kira-kira yang ingin Bapak Khalidun tingkatkan lagi itu sampai ke level berapa? Paling sampai level 7 Bu. Oke. Karena kalau untuk ke level yang lebih tinggi memang agak sulit, mengingatkan kebanyakan guru senior. Jadi mungkin dari level 5 ke level 7 masih mungkin untuk ada perubahan, seperti itu. Oke. Dari yang tadinya level 5 dengan harapan nanti ke level 7, kira-kira usaha apa saja yang akan Pak Khalidun lakukan untuk menciptakan adanya perubahan? Sebenarnya saya juga masih mencoba membuktikan ya Bu, apa rencana yang dapat saya lakukan untuk menciptakan perubahan sekolah
terutama dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Tapi mungkin semacam kegiatan mentoring atau seperti pendampingan individu antara saya dengan rekan guru secara fase to fase, tapi bergantian nanti bisa seperti itu. Oke, Pak Polidum di sini akan merencanakan dengan mentoring atau pendampingan ya Pak. Kira-kira selain itu ada atau tidak strategi yang mungkin pernah Pak Polidum terapkan dan teman-teman itu kira-kira nyamannya dengan menggunakan yang strategi apa? Ya, Bu. Untuk kalau bukan dengan mentoring, saya coba nanti konsultasikan dengan kepala sekolah untuk membuat rencana atau semacam kegiatan pelatihan atau semacam kegiatan workshop yang bertujuan untuk peningkatan kompetensi guru tersebut dalam hal penyampaian materi pembelajaran menggunakan media-media yang bervariasi. Seperti itu. Nah, Pak Polidum tadi sudah merencanakan tentang mentoring, pendampingannya atau pelatihan. Di sini dari ketiga ini, kira-kira Pak Polidum itu untuk saat ini lebih nyaman atau lebih bisa cepat terrealisasikan yang mana? Yang lebih terrealisasikan yaitu yang mentoring itu. Karena kalau untuk yang latihan atau workshop perlu persiapan yang lebih matang, perlu waktu juga yang tidak sebentar, kemudian biaya juga, dan harus mencari narasumber yang kompeten. Jadi untuk saat ini saya mungkin dilakukan guru adalah mentoring seperti itu. Berarti Pak Polidum memilih yang mentoring ya Pak? Iya. Jadi kegiatan ini kira-kira memerlukan support atau memerlukan bantuan siapakah atau bagaimana ini Pak Polidum? Oh iya. Yang pastinya saya minta bantuan untuk kepada teman-teman guru-guru yang memang ahli dalam bidang IT atau menggunakan pembelajaran itu sudah bervariatif. Misalnya di sekolah saya itu ada Bu Jenny yang sudah senior dan yang ahli dalam IT. Oke Pak Polidum, ini ingin melakukan mentoring ini dengan cara berkolaborasi ya Pak ya, dengan rekan-rekan kerjanya. Kira-kira ini kapan sih mau direalisasikannya? Untuk realisasi insya Allah secepatnya. Minggu depan nanti akan saya usahakan, akan saya coba berkoordinasi dulu dengan teman, dengan kepala sekolah, dan mencoba melakukan kegiatan mentoring tersebut. Oke, Pak Polidum, bagus sekali ya. Sekarang dari percakapan kita hari ini, apa sih yang Pak Polidum dapatkan? Dari percakapan kita hari ini, saya mendapat gambaran bagaimana cara untuk terjadinya perubahan-perubahan di sekolah dengan cara adanya kegiatan mentoring, kemudian dibantu juga dengan rekan-rekan guru di sekolah yang memang memiliki keahlian dalam bidang IT atau bidang yang media pembelajaran yang lebih bervariasi seperti itu. Alhamdulillah ya Pak Polidum, sudah ada gambaran ya tentang percakapan-percakapan tadi. Kemudian bagaimana sih menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif ya. Oke, di sini saya tunggu nanti kabar-kabarnya setelah Pak Polidum melakukan mentoring. Saya penasaran nih untuk mendengar cerita-cerita lagi Pak Polidum selanjutnya. Di sini percakapan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga rencana-rencana Pak Polidum untuk kedepannya mentoring, berkolaborasi dengan temannya bisa berjalan dengan baik ya Pak. Ya, terima kasih atas waktunya dalam meluangkannya, sudah mendengarkan saya, dan mudah-mudahan apa yang nanti saya lakukan itu bisa bermanfaat bagi saya dan rekan-rekan guru dan terutama untuk siswa-siswa. Oke, sama-sama Pak Polidum. Di sini mungkin lain kali kalau ada
yang ingin diceritakan boleh langsung menghubungi saya Siap, saja ya Pak ya. Semoga kita bisa ngobrol lagi di lain kesempatan ya Pak. Ya begitu saja Pak Khalidun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Neni. Waalaikumsalam Bu Rina. Bu Neni tadi sudah melakukan proses kucing ya bersama Pak Khalidun. Iya Bu. Sebelum penutupan ya Bu, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan pasca observasi ya. Iya Bu. Yang pertama, apa yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan proses kucing terkait indikator ketercapaian yang diinginkan tadi? Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta dengan menanyakan tujuan, identifikasi rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut itu bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahannya dan menemukan solusi-solusinya. Oke Bu Neni, menurut saya sebagai observer ya Bu, proses kucing yang telah dilakukan oleh Bu Neni bersama Pak Khalidun tadi antara coach dan coaching sudah dilakukan dengan baik dan sesuai dengan alur tirta. Kemudian dalam proses menggali, Bu Neni sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang memancing Pak Khalidun sehingga Pak Khalidun dapat menemukan solusi atas permasalahannya tadi. Dan juga coaching yang telah dilakukan sudah sesuai dengan visi coaching. Pertanyaan terakhir ya Bu. Ya Bu. Kompetensi apa lagi yang ingin Ibu gali atau yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan proses coaching yang telah Ibu lakukan pada hari ini? Oke. Kompetensi yang ingin saya tanyakan di sini ya, yang ingin saya kembangkan lagi yaitu kompetensi bagaimana cara melakukan coaching lebih baik lagi dengan proses alur tirta sehingga nanti saya dapat melakukan coaching lebih baik. Begitu ya Bu. Semoga ke depan kita bisa melakukan proses coaching dengan lebih baik lagi. Demikian observasi kita pada siang hari ini. Saya tutup ya Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Rina. Waalaikumsalam Pak Khalidun. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar saya baik. Bapak gimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik. Maaf Bu Rina, nanti akan melakukan proses coaching hari ini ya. Iya Pak. Oke, sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang akan saya tanyakan. Apakah bisa? Bisa Pak. Ya, terima kasih. Nanti pada saat coaching antara coach dan juga coaching akan saya amati dan akan saya nilai. Sudah sesuai dengan rubrik penilaian coaching, apakah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian, apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata-kata kunci yang disampaikan oleh coaching? Dan nanti juga saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coaching. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Ibu akan disampaikan? Dan jangan lupa ya Bu, harus disesuaikan juga dengan prinsip-prinsip coaching. Di antaranya ada pemberitaan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi ini, ada sedikit yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Bolehkah Ibu? Boleh Pak, silakan. Untuk yang pertama, kompetensi apa yang Ibu kembangkan dalam proses coaching tersebut? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada proses coaching kali ini, Ya. yang jelas yang pertama adalah yaitu pastinya tentang kompetensi coaching ya Pak. Ya. Yang pertama tentang kehadiran, Mhm. kehadiran secara penuh
Yang kedua, mendengarkan aktif, dan yang ketiga, mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya, betul. Tolong kamera action. Baiklah Ibu, untuk mengembangkan 3 kompetensi tersebut yang terdiri dari kehadiran penuh atau presensi, kemudian juga yang kedua adalah mendengarkan aktif, dan satu lagi mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Di antara ketiga, kira-kira mana yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan atau Ibu lakukan dalam observasi tersebut? Yang lebih spesifik yang akan saya kembangkan Ya. yaitu dengan mendengarkan aktif ya Pak, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada kucing. Oh, berarti ada 2 yang Ibu kembangkan, yaitu yang lebih spesifik, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ya. Nah, kira-kira indikator ketercapaiannya itu apa? Saya sih ketercapaiannya yang ingin saya dapatkan dari proses kucing kali ini yaitu adalah saya ingin kucing saya nanti dapat mendapatkan solusi atas permasalahannya tadi. Kemudian dia juga saya ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari proses kucing kali ini yang akan saya lakukan adalah saya ingin kucing itu tahu dan mendapatkan solusi atas permasalahannya. Dengan kucing tersebut dapat mengetahui cara-cara dalam menyelesaikan permasalahannya dengan mengetahui cara atau langkah-langkahnya. Seperti itu Bapak. Jadi indikator ketercapaiannya pada saat kucing sudah menemukan sendiri apa atau solusi permasalahannya ya Bu? Iya Pak. Baiklah Ibu, terima kasih atas jawabannya. Silakan nanti Ibu melakukan proses kucing dengan baik, dan nanti setelah proses kucing tersebut kita bisa berbincang-bincang lagi untuk lebih lanjut. Silakan Bu. Baik Bapak, terima kasih atas kesempatannya. Silakan. Selamat siang Bu Rina. Selamat siang Bu Neni. Mohon waktunya sebentar, mengganggu Ibu. Ya silakan. Begini Bu, saya mau curhat tentang masalah saya. Apakah Ibu Rina bersedia membantu saya? Ya, saya bersedia Bu Neni, silakan. Apa yang Ibu rasakan saat ini? Sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah yang sedang saya hadapi Bu. Masalahnya apa Bu? Coba Ibu ceritakan apa yang sedang Ibu Neni rasakan. Mungkin saya bisa bantu. Begini Bu, Ibu kira-kira ingat tidak ya, beberapa waktu yang lalu pengawas saya kan datang ke sekolah mengadakan supervisi kelas Bu. Waktu supervisi saya mendapat teguran dari pengawas. Bagaimana bisa Bu? Bagaimana bisa Bu? Lalu apa yang membuat Bu Neni mendapatkan teguran dari pengawas? Sebenarnya kalau menurut saya masalahnya itu tidak begitu serius. Tidak serius? Tidak serius seperti apa Ibu? Begini Bu, pengawas itu kemarin mengkritik saya tentang proses mengajar saya. Proses mengajar yang bagaimana Bu? Apakah Ibu Neni tidak bisa mengelola kelas dengan baik? Atau bagaimana sampai Ibu bisa dapat kritikan seperti itu? Begini ya, beliau sepertinya keberatan waktu saya mengajar tidak memakai buku teks Bu. Lalu bagaimana tanggapan Bu Neni dengan respon dari pengawas tersebut? Saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau kalau selama ini saya mengajar, saya menggunakan berbagai sumber. Bisa dari buku referensi, dari perpustakaan,
perkataan, yang penting mengacu pada kurikulum. Ketika saya sampaikan seperti itu, ketika saya sampaikan seperti itu, beliau merasa tersinggung. Jadi masalahnya begitu ya. Kalau begitu saya tanya dulu. Selama ini apa yang Bu Neni lakukan di dalam proses belajar mengajar desa Sumber? Seperti yang saya ceritakan tadi, saya menggunakan berbagai sumber dari buku di perpustakaan, mengajak siswa untuk menonton video, menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Mengapa Bu Neni tidak menggunakan buku teks? Menurut saya, sumber belajar yang saya gunakan ini sudah memudahkan siswa, juga termotivasi dan mengacu kepada kurikulum. Sebenarnya sudah bagus, Bu. Lalu bagaimana hasilnya saat Ibu mengajar menggunakan sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui bahwa karakter siswa itu berbeda-beda, Bu, dan belajarnya pun berbeda-beda. Betul juga sih, Bu. Kenapa saya tidak berpikiran ke sana ya? Selama ini ada beberapa siswa yang hasilnya masih kurang maksimal. Itulah, Bu, pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari pengawas kemarin adalah seperti itu, Bu, supaya Ibu Neni bisa menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga. Saya pikir betul sih, Bu, sebenarnya memang harus seperti itu. Setelah Ibu Neni bercerita, sekarang bagaimana perasaannya? Terus terang, Bu, beberapa hari ini saya merasa kurang nyaman. Saya menjadi resah dan di rumah pun kepikiran terus dengan masalah yang tadi saya ceritakan ke Ibu. Lalu, apa yang membuat Ibu Neni merasa tidak nyaman? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman karena Bapak pengawas menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah saya. Saya takut nanti akan jadi masalah di kemudian hari. Jika saya dapat simpulkan, yang membuat Ibu Neni merasa tidak nyaman adalah saat supervisi itu karena Ibu tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar. Dan ketika pengawas memperingatkan, Ibu memberikan argumen sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung, lalu menyampaikannya kepada kepala sekolah. Iya ya, Bu, kira-kira saya akan dipanggil dan ditegur kepala sekolah atau tidak ya? Kalau menurut saya untuk masalah ini, Ibu bisa merefleksi dan mempersiapkan diri. Jika ditegur oleh kepala sekolah, Ibu harus siap menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Dan pasti beliau akan menyampaikan hal-hal positif sehingga menambah semangat Ibu dalam mengajar. Mudah-mudahan begitu ya, Bu. Dari apa yang sudah Ibu sampaikan tadi, apa rencana Bu Neni ke depannya? Saya berniat menemui Bapak pengawas dan saya akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses belajar ke depannya, saya juga akan menggunakan buku teks dan meminta saran kepada pengawas bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik. Lalu bagaimana dengan proses belajar mengajar Ibu selanjutnya? Setelah ini saya akan memakai buku teks untuk sumber belajar utama, walaupun nanti sumber belajar yang kemarin akan saya terapkan juga karena siswa sudah merasa nyaman dengan cara tersebut. Langkah yang Bu Neni ambil sudah tepat sekali. Saya setuju dengan pendapat Ibu. Syukurlah, sekarang saya merasa lega karena jujur saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan ini, apalagi sudah berurusan dengan atasan kita. Agak khawatir, takutnya salah gitu, Bu. Ya, untuk hal itu dalam proses belajar mengajar, ulangi ya, syukurlah. Ini kok suci lagi nih, Kamu coba kalau jawab ya. syukurlah Bu.
Syukurlah jika Ibu sudah merasa lega. Lalu dari apa yang sudah Ibu rencanakan tadi, komitmen apa yang Bu Neni akan lakukan untuk melanjutkan rencana itu? Untuk hal itu, dalam proses belajar mengajar, saya akan mengacu pada kurikulum, kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari pengawas tentang penggunaan buku teks. Lalu dukungan apa yang Ibu butuhkan untuk melakukan komitmen tersebut? Nah, itu juga masih dalam pemikiran. Mungkin saya akan mencoba saling berkolaborasi dengan rekan guru saya. Nah, itu ide yang sangat bagus sekali, Bu Iya. Neni. Semoga dapat segera terselesaikan ya, Bu, dan Ibu dapat bekerja dengan suasana hati yang senang tanpa dihantui rasa tidak nyaman. Amin. Terima kasih Bu untuk waktunya mendengarkan keluhan saya, dan sekarang saya mendapatkan solusi dari permasalahan saya ini. Amin, amin. Sama-sama ya, Bu. Iya, terima kasih. Iya, Ibu, silahkan. Terus ya. Terima kasih. Terima kasih. Dari mana? Baiklah, Bu Rina. Sebelumnya assalamualaikum. Assalamualaikum Bu Rina. Waalaikumsalam, Pak Kolibun. Tadi sudah melakukan coaching dengan Bu Neni. Iya, Pak. Sebelum penutupan, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Pada proses coaching kali ini, saya sudah melaksanakan alur cerita dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut itu bisa menggali kunci untuk menceritakan permasalahannya dan menemukan solusi-solusinya. Oke Bu, menurut saya sebagai observer antara Ibu Rina sebagai coach dan Bu Neni sebagai coaching sudah berjalan dengan baik. Kemudian proses alurnya juga sudah menggunakan alur cerita. Dalam proses menggali sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang memancing Bu Neni, sehingga Bu Neni dapat menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Dan juga coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching tersebut. Pertanyaan terakhir ya Bu, kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang Ibu baru dilakukan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi yaitu kompetensi bagaimana cara melakukan proses coaching yang lebih baik lagi berdasarkan alur cerita, sehingga nanti saya dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi, Pak. Oh begitu ya Bu. Ya terima kasih, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik, dan terima kasih kepada Bu Neni, dan kita semuanya bisa menjadi guru yang lebih baik dari ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Kolibun. Waalaikumsalam Bu Neni. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Gimana kabar Bu Neni? Alhamdulillah sehat juga. Oke, di sini saya mau tanya, Pak Kolibun nanti berperan sebagai coach ya Pak? Betul Bu Neni. Tentunya sudah ada pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan ditanyakan kepada coaching ya. Iya betul. Sampai mana persiapan Pak Kolibun untuk berperan sebagai coach nanti? Oke, terima kasih Bu Neni. Untuk persiapan saya sebagai coach, yaitu yang pertama yang sesuai dengan alur kita, yaitu yang pertama tujuan, yang kedua yaitu identifikasi, yang ketiga yaitu rencana aksi, dan yang keempat yaitu tanggung jawab. Untuk Bu Rina insya Allah sudah siap untuk menyiapkan jawaban dari pertanyaan saya. Oke, baik sekali. Terima kasih. Baiklah, untuk Ibu Rina bagaimana, ada persiapan? Sudah matang?
Ya, saya dengan Pak Kolibri melakukan kerjasama yang baik. Bagaimana nanti saya menjawab sebagai coach? Seperti itu. Oke, baiklah. Silakan untuk berperan sebagai peran masing-masing. Ya, siap. Selamat siang Pak Palidus. Selamat siang, Bu Rina. Gimana, ada apa? Begini Pak, boleh minta waktunya sebentar? Pasti boleh. Gimana, Bu? Saya akan sedikit bercerita tentang masalah saya di dalam kelas Pak. Jadi akhir-akhir ini siswa di kelas saya itu kurang antusias dalam pembelajaran. Kemudian hanya 50% saja siswa yang mengerjakan tugas tepat waktu. Oh ya. Oh. Jadi menurut Bu Rina, apa yang diharapkan dari obrolan di kesempatan ini? Saya ingin pada obrolan kita kali ini saya memperoleh solusi dari permasalahan saya tadi, Pak. Oh, menurut Bu Rina, apa saja yang membuat murid-murid Bu Rina itu kurang antusias dalam mengikuti pelajaran itu? Saya rasa pembelajaran yang saya lakukan di kelas ini masih monoton. Terus? Kemudian saya terlalu ambil kendali terlalu besar di dalam kelas, sehingga murid-murid saya itu susah untuk berekspresi, Pak. Oh begitu. Ya. Kira-kira apa saja yang membuat murid-murid tersebut kurang antusias dari pembelajaran itu? Saya hanya menggunakan media buku sebagai pembelajaran. Saya juga sering berceramah saja begitu Pak di dalam kelas. Jadi siswa kurang berekspresi di dalam kelas. Murid-murid di kelas saya ini menginginkan pembelajaran yang asik dan tidak monoton dan tidak membosankan. Wah, saya sependapat dengan Ibu. Lalu menurut pendapat Ibu, apa saja yang bisa membuat murid-murid tersebut tidak bosan dalam pembelajaran? Saya harus menciptakan pembelajaran yang berpusat pada murid dan mencari metode pembelajaran yang bisa membuat siswa interaktif dalam pembelajaran dan sehingga siswa bisa antusias mengikuti pembelajaran, Pak. Terus, mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid itu, Ibu, apakah penyebab sehingga kurang antusias dalam mengikutinya? Tugas yang saya berikan mungkin terlalu banyak, Pak, dan cenderung terlalu banyak soal-soal yang membutuhkan jawaban dari bacaan-bacaan di dalam buku. Jadi siswa itu masih bosan, Pak, jenuh terlalu baca terlalu banyak. Seperti itu barangkali. Kalau boleh tahu, itu menggunakan sumber belajar apa saja? Saya masih menggunakan sumber belajar yang ada di perpus, Pak, dan buku paket sekolah dari pemerintah. Oh, apakah ada sumber pembelajaran selain dari perpus atau buku paket tersebut? Belum ada, Pak. Oh begitu. Adakah sumber belajar lain dari selain teks tersebut? Iya, Pak. Saya bisa mencari sumber belajar lain seperti video dari YouTube, dari blog, kemudian saya bisa menggunakan media puisis atau Canva dalam pembelajaran sehingga siswa bisa lebih menarik. Betul sekali, Bu. Saya yakin Ibu bisa menggunakan berbagai macam media pembelajaran dan pasti akan membuat murid-murid tersebut antusias dalam mengikuti pelajaran tersebut. Jadi sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah tersebut? Yang pertama, saya akan menciptakan suasana pembelajaran yang mengasihkan bagi murid dengan pembelajaran yang berpusat pada siswa sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman peserta didik. Saya akan mencari keinginan siswa seperti apa, kemudian saya akan merancang perangkat pembelajaran yang asik, menyenangkan, dan inovatif sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman peserta didik. Wah, bagus sekali itu rencana Ibu. Mudah-mudahan rencana Ibu nanti dapat berhasil dengan lancar. Baik Bapak, terima kasih. Terus untuk komitmen Ibu terhadap rencana itu bagaimana? Saya akan berkomitmen untuk membuat rancangan pembelajaran yang mengasihkan dan menggunakan banyak sumber referensi untuk dapat mengeksplorasi murid sehingga murid tidak merasa monoton dan jenuh terhadap pembelajaran. Jadi saya akan mencoba Canva, Puisis, kemudian aplikasi lainnya untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan bagi murid. Wah, bagus sekali. Mudah-mudahan semua rencana dan semangat Ibu untuk meningkatkan pembelajaran dapat berhasil dengan sempurna. Baik Bapak,
terima kasih untuk waktunya. Ya, sama-sama. Terima kasih Bu Rina. Ya, semoga nanti saya dapat menjalankan komitmen saya hingga berhasil. Ya, betul, bagus. Terima kasih. Oke, Bu Rina, dari bincang-bincang dengan Pak Polygun sebagai coach, tadi Bu Rina sebagai coaching, apakah sudah menemukan solusinya? Ya Bu, alhamdulillah setelah berbincang bersama Pak Polygun, saya mulai terbesit banyak rancangan yang ada dalam kepala saya untuk menuangkan pembelajaran di kelas untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada tidak monoton ya Bu ya. Iya. Oke. Setidaknya dengan perasaan Ibu yang tadinya bunda sekarang sudah mulai lega ya, Ya, Bu, dengan menemukan alhamdulillah. solusi itu. Oke, terima kasih. Demikian praktek coaching dari kelompok kami dalam tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Bergerak, bergerak, menggerakkan.